Betul tidak? Kalau ada terjadi bencana, yang menolong orang kena bencana siapa dulu? Jarang orang Kristen. Orang Kristen belakangan. Tapi kelompok orang lain yang bukan Kristen lebih dulu bertindak. Bagaimana dengan kita, Bapak? Pernah sedang berbuat baik? Berbuat baik jangan ditunda-tunda. Pernah sedang berbuat baik? Itu lagi menabur, Bapak Ibu. Berbuat baik sama si A, sama si B, sama si C, sama si D, sama tetangga, sama Pak RT, sama Pak RW, sama Pak Camat, sama gubernur. Saudaraku, nanti saudara lihat menuai. Wah, kalau panen itu Bapak Ibu, hasilnya berapa Bapak Ibu? Kalau panen itu waktu saudara menuai hasilnya berapa? Hasilnya berapa Krisit? Banyak. Tuh, bukan banyak, banyak. Karena berlimpah-limpah Bapak Ibu. Saudaraku, petani itu kalau dia menuai Bapak Ibu, wah sukacitanya luar biasa. Saya pernah bantu Pak Benny dulu punya toko emas di Malioboro. Saya perhatikan, oh petani itu kalau dia mau menabur Bapak Ibu, dia beli benih. Untuk beli benih itu dia jual. Dia copot giwangnya, dia copot kalungnya, emas dijual. Itu waktu dia jual tuh bayar coba pengorbanannya. Lepas. Waktu menuai, panen, dia tanam lagi, dia beli lebih banyak. Banyak kalung, banyak giwang, banyak gelang. Sampai ini bunyi kening, pakai banyak gelangnya emas. Waktu panen, waktu menuai, waktu menabur Bapak Ibu, dicopot semua. Tapi ketika dimulai lebih banyak lagi. Oh boleh banyak, lama-lama bisa begini semua. Jadi kalau saudara berbuat baik, tapi kok saya belum terima? Sabar. Petani itu sabar. Ada musimnya Bapak Ibu. Apabila sudah datang waktunya, nah tunggu waktunya. Musim menuai. Wah, tuainya. Kalau saudara pohon mangga, tunggu waktunya musim mangga. Keluar mangga, wah penuh semua mangga. Saya ke Bogor aja tuh, mangga. Punten mangga. Dia lewat satu pintu, dapat mangga satu. Musim menuai Bapak Ibu, wah mangga, semuanya mangga. Tapi coba saudara kalau menabur kejahatan, ditipu sana, ditipu sini, ditipu sana, ditipu sini. Nanti tuanya gimana? Wah, ditipu tiap tahun, ditipu. Nah, kapok. Taburlah yang baik. Saudaraku. Amin. Pernah bosan nggak? Capek Pak Pendeta. Mertua itu memang kelewatan. Ada di sini begitu? Atau ada mertua, menantu itu udah terlalu itu. Matilah kau. Jangan boleh Bapak Ibu, gak boleh nyumpahin. Anak Tuhan gak boleh nyumpahin Bapak Ibu, gak baik. Ulah gitu, pamali. Gak boleh. Kita dipanggil untuk memberkati. Amin. Ketika saudara berdoa, Tuhan berkati si A, berkati si B, berkati si C. Saudara menuai banyak, saudara berkatnya berlimpah. Tabur yang baik. Orang lain jahat, gak apa-apa, biarin. Tabur tetap yang baik. Mereka menuai yang jahat, kita menuai yang baik. Amin. Tabur yang baik Bapak Ibu. Percaya? Siapa di sini yang alami? Ya, diperlakukan gak baik, tabur tetap tabur yang baik. Dijutekin, senyumlah selalu. Senyum tak sore. Senyum terus. Gak apa-apa. Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha adil. Percaya Bapak Ibu? Sampai terus ngadepin bos begitu gimana?
Jemu nggak berbuat baik. Oh ya disenyumin aja. Kalau dia nggak ada tetap senyum. Percaya satu kali kelak, saudara akan menuai. Musimnya tiba, saudara akan menuai. Tantikanlah, Tuhan gak pernah terlambat. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah pagi hari ini cobalah saudara renungkan firman Tuhan. Apakah saudara masih berbuat baik? Sama mertua, sama menantu, sama siapa tetangga. Kadang-kadang saudara orang lain itu memang selalu perlakuannya terlalu tidak baik buat kita. Saya kadang-kadang kok begitu amat ya, udah disenyumin tetap aja dipelototin. Kadang-kadang wah mau pelototin balik ya. Wah jangan Bapak Ibu. Kadang-kadang teman segereja juga begitu bukan? Kadang-kadang tuh kita mendapat perlakuan yang gak baik bukan dari orang luar Bapak Ibu, tapi orang lalang. Bukan dari orang lain, tapi saudara sendiri. Bukan dari orang lain, tapi jemaat sendiri loh. Kadang-kadang saya sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang aneh, jemaat orang lain bisa hormat sama saya, jemaat sendiri kok kurang hormat ya. Emang kurang apa ya saya? Saya harus introspeksi juga Bapak Ibu. Ya, kurang apa? Kurang ayat lah loh. Saya mesti baca ayat di Bapak ya. Betul Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan pagi hari ini kembali mengingatkan kita, jangan apa? Jemu-jemu berbuat baik. Jadi firman Tuhan bukan buat saudara saja, tapi buat saya juga. Ketika saya persiapan, Tuhan bicara, jangan jemu berbuat, dipelototin kayak dijutekin, kita tetap senyum. Wah susah Bapak Ibu, memang susah. Apalagi jika ditampar pipi kirimu, kasih pipi, aduh, wah, bisa amsyong nih Bapak Tuhan. Enggak sampai dia kedua. Enggak sampai Bapak. Dia melihat tangannya kaku, stroke. Kita lanjut ya. Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Di rumah saudara ulangi lagi. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Aduh, bodoh baik dia tetap jahat. Ketahuilah, saudara kelak akan menuai dengan bagaimana? Sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, kenapa dikatakan dengan air mata Bapak Ibu? Berbuat baik itu perlu pengorbanan Bapak Ibu. Minimal hati kita sakit hati Bapak Ibu. Di mana sakitnya? Di sini? Ya. Sakitnya di mana? Di sini, di kantong. Bukan. Sakitnya di mana? Di dalam Bapak Ibu. Apalagi pernah nggak disakiti hatinya? Sampai sakitnya hati ini. Pernah sama ibu disakiti gitu? Loh, jangan mau. Tetapi ketahuilah, satu saat saudara terobati, Tuhan balas saudara sampai saudara bersorak-sorai, ya, membawa berkas-berkasnya itu hasil panennya saudara. Wah saking melimpah, aduh, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudaraku, waktu kita menabur itu memang sakit. Waktu pedagang petani itu jual giwangnya, kalungnya, sakit. Ibu. Saya tanya, Peter bawa, wes kepokso. Ada terpaksa. Tapi waktu dia balik membeli, wajahnya binar, semringah cenah. Kayak bulan purnama cap gomeng.
Wah, Bapak Ibu, dia beli yang banyak, itu dia borong ini. Sukacitanya jauh lebih ketika dia datang dengan muka yang sepertinya udah pasrah. Pasrah apa Bu Kris? Bongkoan, kepokso, wes didol kabeh. Dijual semua Bapak Ibu. Tuh. Perlu pengorbanan Bapak Ibu. Mungkin saudara rasanya, kok gak tahu diri amat ya? Kok gak tahu diri amat ya? Sudah ditolong, sudah dibuat baik banyak, kok masih kurang ya? Bagaimana saudara kalau ngalamin begitu? Masih mau berbuat baik? Masih mau berbuat baik? Ya, Kiki, udah digituin masih mau berbuat baik? Gak bosan? Gak bosan? Bapak Ibu gak bosan? Tuh pasti gak ada jawabnya. Pasti rasanya percuma. Kata Tuhan Yesus seperti membuang mutiara ke babi. Diinjak-injak. Saudaraku coba nanti ke babi kasih mutiara coba. Wah diinjak-injak. Dia mikir apaan nih? Itu gak dihargai gitu Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau saudara kasih mutiara, aduh, dipanggil, aduh, terima kasih. Tapi kalau babi nggak gitu. Nah, kalau saudara kita ketemu orang yang begitu, dia kayak babi, Bang. Ya maklum lah dia babi. Jadi saudara nggak marah, tetap lagi berbuat baik kepada yang lain. Jangan ini bos, ini nggak bocai. Kita lanjut ya. Jadi kalau kita bernabur itu perlu pengorbanan. Tapi ketahuilah, tiba saat yang musim panen, wah sorak-soranya jauh lebih meriah. Amin. Tuh. Jadi kalau saudara supaya itu penukul itu tabur yang baik. Biar orang tabur yang jahat, saudara tetap yang baik. Saudaraku, tidak pernah kebaikan itu kalah sama kejahatan. Makanya saya senang film cowboy itu, dulu saya film cowboy itu. Selalu tuh kalau cowboy itu selalu akhirnya bagaimana? Wah, jago, Bapak saya. Cuma di mana kebenaran selalu mengalahkan kejahatan. Yang baik selalu menang. Di dalam film apa bilang yang baik selalu menang? Nggak pernah yang baik kalah terus, enggak. Ya, cowboy itu sendiri tapi bisa mengalahkan banyak musuh. Padahal itu bang film, Bapak, cerita. Tapi ini ada artinya, kejahatan itu pasti dikalahkan oleh kebaikan. Kata Paulus, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kalau musuhmu apa? Lapar kasih. Kalau musuhmu haus kasih. Sudah belum? Bahaya Pak Pendeta, kalau dia dikasih minum dia nyerang lagi. Saya enggak, Tuhan yang bela saudara. Tuhan yang bela. Saudara taat di firman. Amin. Yang ketiga. Jadi pertama tadi apa Bapak Ibu? Yang pertama apa? Perhatikan orang lain. Perhatikan orang lain juga. Yang kedua, lakukan yang baik. Yang terakhir adalah, saudara, kita baca Matius 5 ayat 13 sampai 15. Matius 5 ayat 13 sampai yang ke-15. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Amin. Bapak Ibu pernah ya, di rumah saudara tidak ada garam? Kemarin saudaraku, saya iseng, pengen makan Indomie kari ayam. Saya masak sendiri sama istri lagi pergi. Takarannya salah Bapak Ibu. Saya kasih bumbunya, kasih juga bumbu apa tuh ya bumbu pakai berapa semuanya. Royco, kasih juga bumbunya seperti dari makan dimasak. Wasitnya Bapak Ibu. Akhirnya saya makan minyak aja, air semua aja.
Keasinan Bapak Ibu. Tuh kalau suami masak gak bisa Bapak Ibu. Makanya para suami hargailah istri-istrimu. Nanti kalau nggak ada masaknya keasinan. Ada banget yang garam Bapak Ibu. Wah iya tuh asin. Ya. Nah garam tuh ciri khasnya asin. Kalau tawar, pernah saudara punya nggak di rumah garamnya ditawar? Pernah? Kok beda sekarang garam kok ditawar? Ada pernah nggak di rumah? Nggak pernah. Nggak pernah. Garam selalu asin. Tapi kalau sampai dia tawar, apa gunanya? Sebab khasnya garam itu asin. Nggak pernah garam itu manis. Gula yang manis, cabai yang pedas, garam asin Bapak Ibu. Ya, nah ketika garam tidak punya rasa asin, kalau orang Kristen nggak punya kasih, asin garam, asin itu rasa kasih, punya kasih. Orang Kristen ada yang nggak punya kasih? Kalau jarang. Hampir nggak, sebab kasih Allah sudah dituangkan dalam hati. Minimal kasih Allah ada. Tapi kalau sampai orang nggak ada kasih, kumaha tuh? Iya, terus iya dibuang, dibuang Bapak Ibu, nggak ada gunanya. Orang Kristen tuh, ya saudaraku harus jadi garam. Mulai dari keluarga, kembali keluarga saudara. Ada kasih tidak? Sama orang tua anak-anak. Hai anak-anak, jangan lupa mengasihi orang tuamu. Dia yang kalau nggak ada orang tua kita nggak ada di muka bumi. Nggak mungkin kita lahir dari batu, Bapak Ibu. Nggak mungkin. Jadi mulailah dari rumah. Ada kasih, kalau ada kasih, hiduplah ada kasih, maka saudara rukun. Amin. Amin. Pak Gio kumaha Bu Wiwi? Bu Wiwi harus tambah kasih loh. Itu orang kalau sakit itu sensi sekali. Harus tambah kasih. Udah pulang peluk, oh papa. Begitu kan Bu Wiwi? Enggak, kenapa? Udah dulu. Gak boleh Bapak. Itu harus ada garam. Hidup sebagai garam. Jadi rukun. Sampai rumah langsung, aduh, haus ya. Iya. Kemarin selesai begitu, pulang-pulang, oh papi. Bagaimana saudara? Itu harus ada kasih sehingga tetap rukun. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati. Jadi rukun, nggak pelit. Sayang kasih elu. Jangan Bapak suami nggak boleh pelit loh sama istri. Ya, tapi istri juga jangan boros. Gua tak perlu gaji semua dipakai sama shopping. Jangan Bapak Ibu, jangan. Harus tahu diri loh. Ya, jadi rukunnya itu kita harus apa Bapak Ibu? Menjaga kerukunan itu. Perhatikan kepentingan orang lain juga. Selalu kita inginnya selalu berbuat baik, jangan yang jahat. Dan hiduplah sebagai garam. Hidup dalam kasih. Hidup sebagai terang. Ya, hidupnya jangan gelap-gelapan. Ya. Bapak Ibu, saya dengar ada suami yang simpen duitnya di kaos kaki. Gak tahu bagusnya kayak apa itu Bapak Ibu. Takut diambil sama istrinya. Nah istri jangan kasih dateri nggak tuh. Jadi pagi hari ini saudara bisa mengerti firman Tuhan yang sudah disampaikan. Amin, Tuhan berkati. Kita siap masuk perjamuan kudus.